Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perkenalkan diri saya Aditya Fajar Oktama NIM 120207166666, kelas Ilmu Hukum H. Saya akan menjelaskan materi tentang hukum laut. Yang pertama yaitu sejarah dan garis besar UNICLOS. Kepentingan di dunia atas hukum laut telah mencapai puncaknya pada abad ke-20. Faktor-faktor yang mempengaruhi negara-negara di dunia membutuhkan pengaturan tatanan hukum laut yang sempurna adalah modernisasi dalam segala bidang kehidupan, seperti tersedianya kapal-kapal yang lebih cepat, bertambahnya perdagangan dunia, bertambah canggihnya komunikasi internasional, bertambah penduduk dunia yang membawa konsekuensi bertambahnya perhatian pada usaha penangkapan ikan. Pada dalam dekade abad ke-20 telah 4 kali diadakan usaha untuk memperoleh suatu himpunan tentang hukum laut. Yang pertama, Konferensi Kodifikasi Den Haag pada tahun 1930 di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa. Yang kedua, Konferensi PBB tentang Hukum Laut 1 pada tahun 1958, yaitu UNICLOS 1. Yang ketiga, Konferensi PBB tentang Hukum Laut yang kedua pada tahun 1960 tentang UNICLOS kedua. Yang keempat, Konferensi PBB tentang Hukum Laut ketiga pada tahun 1982, yaitu UNICLOS ketiga. Hasil konferensi dari UNICLOS 1, pertama, Konvensi tentang Hukum Laut Teritorial dan jalur tambahan belum ada kesepakatan dan diusulkan dilanjutkan di UNICLOS kedua. Yang kedua, Konvensi tentang Laut Lepas atau Convention on the High Seas, yaitu mengenai kebebasan pelayaran, kebebasan penangkapan ikan, kebebasan meletak kabel di bawah laut dan pipa-pipa, kebebasan terbang di atas laut lepas. Yang ketiga, Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-sumber Hayati di Laut Lepas atau Convention on Fishing and Conservation of the Living Source of the High Seas. Yang keempat, Konferensi tentang Landas Kontinen, yaitu Convention on Continental Shelf. Hasil konvensi dari UNICLOS kedua pada tanggal 17 Maret sampai 26 April tahun 1960, yaitu UNICLOS kedua, membicarakan tentang lebar laut teritorial dan tambahan perikanan. Namun hasil mengalami kegagalan untuk mencapai kesepakatan sehingga perlu diadakan konferensi lagi. Konferensi Hukum Laut PBB ketiga, yaitu Konferensi Hukum Laut pada tahun 1982, merupakan puncak karya dari PBB tentang hukum laut yang disetujui di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Maret 1982, ditandatangani oleh 119 negara. Yang kedua, saya menjelaskan materi laut teritorial. Laut teritorial atau perairan teritorial dalam bahasa Inggris territorial sea adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya. Laut teritorial meliputi pula jalur laut yang berbatasan dengan perairan kepulauannya dinamakan perairan internal, termasuk dalam laut teritorial. Pengertian kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya, dan kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan menurut ketentuan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention of the Law of the Sea. Laut teritorial selebar 12 mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan mengelilingi kepulauan Indonesia. Perairan Nusantara yang terletak di antara pulau-pulau beserta dasar laut yang berada di bawahnya. Laut teritorial atau territorial sea adalah perairan 12 mil
laut diukur dari garis pangkal kepulauan di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan udara di atasnya, juga sumber daya alam yang mengandung di dalamnya. Satu hukum laut teritorial yaitu tidak mengakui hak internasional seperti hak lintas damai kapal-kapal asing yang berlayar melalui perairan Indonesia serta pipa-pipa dan kabel-kabel yang telah ada di dasar laut. Baik, saya akan menjelaskan materi ketiga yaitu zona tambahan. Zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial, tidak termasuk kedaulatan negara-negara pantai, dan dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan saniter, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorial yang sepanjang 12 mil dari garis pangkal. Zona tambahan di dalam pasal 24 ayat 1 Uniklus ketiga dinyatakan bahwa suatu zona dalam laut lepas yang bersambung dengan laut teritorial negara pantai tersebut dapat melaksanakan pengawasannya yang dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah bea cukai, perpajakan, keimigrasian, dan kesehatan. Zona tambahan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Zona tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut diukur dari garis pangkal, dari mana lebar laut teritorial diukur. Untuk melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggaran perundang-undangan di bea cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter dalam wilayah negara atau laut teritorial. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.